Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita bersama Alhamdulillah Ustaz Syarif Hadiratullah, yang terhormat Ustaz Ahmad bin Fahid, yang terhormat Ketua Majelis Abang Wawan, dan para sesepuh majelis remaja, para jamaah putra dan putri hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, wabah virus corona, kita masih tetap istiqomah menjalankan kewajiban kita beribadah, menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata dokter, lakukan 3M. 1, pakai masker, memakai masker. 2, mencuci tangan. mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Tapi saya juga punya 3M. Ini punya saya. Mau tahu? Tahu banget? Ada 3M juga yang harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Insya Allah ketika 3M ini kita lakukan, kita dilindungi sama Allah. Catat. M pertama, agar kita selamat dari wabah corona, M pertama, mendawamkan wudhu. Bukan hanya cuci tangan, tapi mendawamkan wudhu. Baginda Nabi seumur hidupnya tidak pernah batal wudhu. Maka seumur hidupnya Nabi dalam riwayat sakitnya cuma 1 kali, ketika menjelang ajal. Kenapa Rasul sehat? Disiplin hidupnya dan menjaga wudhu. Sehingga ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasul dilihatkan tentang surga, Rasul mendengar trompak sepatunya atau sendalnya Bilal bin Rabah. Selesai Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ditanya Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara trompahmu di surga? Apa kata Bilal? Kata Bilal, tidaklah aku batal wudhu dan aku mengulangi wudhu kembali seperti yang kau ajarkan kepada aku. Hebat wudhu. Jadi wudhu ini bukan hanya membersihkan jasmani saja, namun juga membersihkan rohani. Maaf, ketika wudhu kita akan disunahkan mencuci tangan terlebih dahulu, betul? Maaf nih, kalau cuci tangan wudhu, jadi sela-sela jarinya itu disilang-silang begini. Suka begini? Ternyata menurut peneliti, ketika ini beradu-adu ini antara jari dengan jari, ini akan memacu tekanan darah, sehingga darah-darah yang beku itu akan kembali normal. Ini kesehatannya wudhu itu luar biasa menyehatkan. Ketika kita kumur-kumur, bukan yang sisa makanan yang keluar, tapi bakteri keluar. Karena wabah corona itu adanya di mulut dan di hidung. Tadi ada tetangga saya malam ini mau dijemput, katanya penciumannya sudah hilang dan positif kena corona. Jadi yang penciumannya hilang, rasanya hilang, itu kena corona. Maka kemarin ada bapak-bapak pulang dari kantor ke rumah, disuguhin makan sama istrinya,
Begitu makan dia kata, ini gak ada rasanya. Akhirnya istrinya nelfon rumah sakit, dijemput lah. Ternyata suaminya hanya marah saja. Makanya kalau kalian makan jangan marah-marah. Mak, ini makan gak ada rasanya sih. Awas, telepon rumah sakit datang. Jadi ternyata wabah atau bakteri akan keluar ketika kumur-kumur. Yang kedua, ketika menghirup air. Maaf, kalau wudhu bukan begini. Bukan begini, tapi dihirup airnya. Maaf. Jadi menghirup dibuangnya ke kiri, jangan ke kanan. Maaf ya Ustaz. Begini. Ke situ kan. Dibuangnya ke kiri. Jadi ketika menghirup ini bakteri ini itu kan keluar. Itu kan wudhu. Maka jaga wudhu. Coba kalau kita wudhu, ketika batal wudhu, ketemu air wudhu, langsung begitu. Walaupun belum batal wudhu, ketemu air wudhu, sehat. Jasmani sehat, dosa gugur. Untung tidak? Jasmani sehat, dosa gugur. Karena dalam satu keterangan dikatakan ketika mencuci wajah, ketika mencuci tangan dan kaki dan sebagainya, maka lewat tetesan air mani itu dosanya berguguran. Dosanya berguguran. Maka alhamdulillah kita ada sholat 5 kali, minimal wudhu kita 5 kali. Ditambah mungkin kita sholat duha atau sholat hajat atau sholat mutlak atau kita membaca Al-Quran. Maka menjaga wudhu, menjawabkan wudhu. M pertama. M yang kedua, perhatikan ini harus kita amalkan. M yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kenapa harus membaca Al-Quran? Warunadzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan adalah sebagai obat dan rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak sebutkan obat apa, enggak sebutin Al-Quran obat diare, enggak. Obat lahir, obat batin, jasmani, rohani, Al-Quran, termasuk corona. Maka banyak Al-Quran baca. Maka usahakan dalam satu hari ada waktu kita baca Al-Quran. Harus diusahakan. Pernah meluangkan waktu satu hari baca Quran? Atau sudah punya agenda? Saya baca Quran pada asar. Nah, itu. Satu juz itu bagi dibaca tartil itu satu juz cuma 40 menit. Dibaca tartil 40 menit. Kalau Ustaz Muhammad 15 menit. Satu juz itu 40 menit tartil itu. Jadi 40 menit itu gak lama dibanding kita chattingan apa tadi? Itu menghabiskan waktu berjam-jam-jam atau nonton apa? Berjam-jam-jam yang gak ada manfaat, gak ada faedahnya. Mending baca Al-Quran, bukan mending, harus baca Al-Quran. Akan menghindarkan kita dari virus corona. Bahkan apa? Rahmat bagi orang yang hidup, rahmat juga bagi orang yang sudah wafat. Tadi guru katakan, suatu ketika Rasul berjalan dengan para sahabatnya. Ada cerita. Ketika berjalan untuk menuju suatu tempat, melewati pemakaman. Ketika melewati satu kuburan, Rasul katakan, percepat jalannya, percepat, kata Rasul. Sehingga para sahabat lari. Rasul percepat jalannya. Ketika sampai tujuan dan kembali lewati tempat yang tadi, pemakaman tadi, dan lewat kuburan yang tadi, sahabat lari. Tapi Rasul jalan. Begitu sampai di ujung, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menyuruh kami untuk percepat jalan ketika melewati kuburan itu, tapi ketika pulang, kenapa engkau jalan biasa saja? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tadi ketika kita mau berangkat lewat satu kuburan itu,
aku mendengar jeritan, tangisan, rintihan orang yang sedang disiksa dalam kubur itu. Aku tidak kuat mendengarnya. Dan kalau engkau mendengar pasti kau tidak akan kuat. Maka aku percepat jalannya. Namun ketika aku kembali dan kita kembali lewat kubur tadi, ternyata sudah tidak disiksa lagi. Dan aku dapat kabar dari malaikat Jibril, ternyata orang tua yang disiksa ini sekarang sudah tidak disiksa lagi karena anaknya di dunia sedang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Bismillah saja, azab kuburnya ditangguhkan atau tidak dilanjutkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat yang mengazab dalam kubur, hentikan, karena anak di dunia sedang belajar basmalah dan belajar Bismillah. Bagaimana kalau kita bukan hanya belajar Bismillah, tapi belajar ilmu fikih juga, belajar ilmu tauhid juga, belajar ilmu tasawuf juga, belajar nahwu juga, sharaf juga, dan ilmu agama yang lain, akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang tua kita yang sudah wafat. Itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Maka membaca Al-Quran yang kedua adalah mendawamkan membaca Al-Quran. Yang terakhir dan ketiga, kalau yang kata dokter kan menjaga jarak, betul. Tapi yang ketiga ini kalau dari saya adalah menunaikan sholat. Boleh dengan manusia kita jaga jarak, tapi sama Allah jangan jaga jarak. Maaf, wabah ini adalah ujian. Kemarin Ustaz Iqlah tuh mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu aman wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa diuji sama Allah. Jadi konsekuensinya yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya akan diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diuji sama Allah, apakah kita menjauh kepada Allah? Jangan. Sebaliknya semakin dekat kepada Allah. Boleh kita jaga jarak dengan manusia, tapi jangan jaga jarak dengan Allah. Menunaikan sholat, mendirikan sholat. Karena dalam sholat ada komunikasi kita dengan Allah. Maaf, ada doa yang luar biasa dalam sholat. Ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini doa yang luar biasa. Maka membaca ini harus tertib dong. Tapi Allah bagaimana mengijabahnya? Doanya gak jelas. Rabbi firli ya Rabb, ampuni dosa aku. Betul? Warhamni, sayangilah aku ya Rabb. Apalagi? Wazburi, cukupi kekuranganku ya Rabb. Kita kan banyak kurangnya lah. Kurang ganteng, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya, kurang tajir, kurang ilmu. Wasburni warfa'ni, tinggikan derajatku. Ketika Allah tinggi derajat kita, siapapun yang akan menghinakan kita akan hina. Karena Allah angkat derajat kita. Warzuqni, dan berikan rezeki kepada aku. Ada rezeki? Berikan rezeki kepada aku. Warzuqni, apalagi wahdini, berikanlah petunjuk agar kami melangkah ini betul-betul di jalan-Mu ya Rabb. Wa'afini, sehatkanlah aku ya Rabb. Wa'afini, sehatkan aku. Boleh diulang gitu, wa'afini, wa'afini, boleh diulang. Sehatkan aku, wa'afani, dan maafkan. Di awal istighfar, di akhir juga istighfar. Itu doa luar biasa dalam sholat. Maka ketika sholat kita berkoneksi dengan Allah Subhanahu, maka sholat sebagai media kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 3M ini kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari wabah. Amin. Ya Ustaz, saya sudah melakukan 3M tapi kena juga. Itu qadarullah. Dan
insya Allah dapat pahala besar. Kenapa? Pahala yang besar itu didapat karena musibahnya besar, karena ujiannya besar. Ujiannya besar, musibahnya besar, kita sabar, tawakal, pahalanya besar. Inna idhamil jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu didapatkan karena ujiannya yang besar. Dan itu tanda cintanya Allah. Orang yang dicintai pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua terhindar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam hasanah, istiqomah dalam taklim, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.